Bulukumba merupakan daerah kabupaten di Sulawesi Selatan yang tersohor dengan keindahan pantainya dan pembuatan kapal pinisi yang ikonik. Faktanya, pembuatan kapal pinisi di Bulukumba sudah berlangsung sejak abad ke-15 loh. Itulah mengapa sampai saat ini para pengrajin tetap mempertahankan tradisi ini hingga mendapatkan penghargaan UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Di sepanjang bibir pantai Bulukumba yang indah, sangat tak asing bila melihat kapal-kapal pinisi berukuran besar yang sedang dibuat. Pada kesempatan kali ini, kami berkunjung ke salah satu toko pembuat kapal pinisi yang sangat legendaris di Bulukumba, yaitu Haji Abdullah. Dan kami berkesempatan untuk berbincang seputar kapal pinisi yang sedang dibuat di galangan kapalnya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat waktunya. Iya, dikasih sama-sama, kesempatan ya. untuk kita bertanya-tanya lebih lanjut boleh, gitu boleh, kapal pinisinya gitu. Iya, boleh. Untuk awal pertanyaan Pak Haji, saya mau tanya nih, sejak kapan sih dari Pak Haji Abdullah itu mulai bisnis galangan kapal pinisi yang ada di Makassar? Oh, kalau masalah mulai bisnis itu saya mulai tahun 89. Sudah mulai berkecimpung dengan kontrak dengan orang luar negeri, dalam negeri gitu. Jadi kita di sini pada awalnya kita bertukar. Akhirnya kita terampil kerja, akhirnya kita bisa menangani pesanan. Jadi kita menerima pesanan itu dalam dan luar. Nah, jadi kalau di luar negeri pesanan itu saya mulai tahun 2021. Itu pesanan, ya itu pesanan Australia itu pertama itu. Akhirnya itu sampai beberapa negara yang bisa saya sampai sekarang ini. Karena COVID ada juga kapal Prancis pada pesanan itu masih ada satu tinggal di Bira, tapi itu sudah ACC mau diambil juga, sudah selesai. Jadi sekarang kita memasuki lagi era dalam negeri. Jadi dalam negeri sekarang ini kita bikin seperti pesanan dari Jakarta. Jadi sekarang ada pesanan lagi dari Jakarta. Yang mau masuk lagi sekarang Prancis dengan kerjasama Arab, Dubai. Mudah-mudahan dia jadi itu. Ya mudah-mudahan karena dia sementara proses sekarang. Itu. Nah Pak Haji, kalau misalnya dalam buat kapal pinisi nih, apa sih yang menjadi karakteristik dari kapal pinisi punyanya Pak Haji? Begini, membuat kapal pinisi itu tergantung dari sisi model. Ada model dan ruangan. Jadi bagus ruangannya, luas ruangannya, ada modelnya bagus. Itu luar dan dalam dia tertarik untuk bisa pesan kapal. Nah, jadi itu pembuatan dari kapal pinisi itu unik, Jadi kita itu membuat kapal pinisi itu supaya orang luar tertarik. Ada dua sistem. Sistem pertama 50% kita ambil dari teknik tradisional, 50% kita ambil dari teknik modern, supaya orang luar tertarik kalau modern. Karena pembikinan kapal saja tradisi itu tanpa gambar boleh, tetapi kalau pembikinan kapal pinisi secara modern harus diketahui semua komponen-komponen di dalam di kapal, ruangan-ruangannya harus pakai gambar. Jadi sekarang kita sudah pakai gambar. Jadi bukan jadi saja luar dan dalam, tetapi dalam juga kita pakai gambar juga. Pakai sketsa gitu ya. Cuma di sini kita yang bikin sketsnya itu bersama dengan peminat atau konsumen. Jadi kita kerja sama, dia mau bagaimana, buatnya bagaimana, besarnya bagaimana. Yang bikin sketsnya saya. Jadi sketsnya itu di store ke tukang gambar. Tukang gambar yang bikin itu sesuai dengan apa keinginan konsumen. Jadi satu kali jadi itu desainnya itu dia teliti dulu, mau kayak begini, mau dirubah ini, ya bikin lagi kayak desainnya.
Akhirnya dia tepat pada dia punya mau, baru kita bikin suatu perjanjian kontrak. Proses pembuatan kapal pinisi itu totalnya biasanya butuh berapa lama Pak Haji? Begini, tergantung dari sistem kontraknya ya, dan tergantung dari besarnya kapal. Kalau seperti kapal yang saya kerjakan yang ada sekarang, itu panjang dek itu 237, lebar 10, tinggi 4 meter. Itu proses pembuatan bodi itu 10 bulan. Ditambah penambahan abidos dan lain seperti mesin, layar, dia layar itu menjadi 1 tahun uji coba serah terima. Itu. Kalau pekerjaan internnya itu menyusul. Jadi kita tidak boleh menyatukan satu kali kontrak karena kita dikejar-kejar itu waktu kontrak. Sedangkan saya di sini ada sistem denda. Jadi kita pisahkan itu supaya kita tidak kritik. Gitu. Berarti kontrak yang pertama itu mengenai bagian kapal, kontrak kedua mengenai interior dari kapal itu sendiri. Ya. Oh, itu udah yang paling dasar ya untuk pengerjaan. Nah, kalau misalnya dalam pemilihan bahan baku gitu, misalnya dari kayunya dan dari produk yang diaplikasikannya itu bagaimana Pak Haji untuk menyeleksinya gitu? Begini, kalau masalah bahan baku dan konstruksi kapal itu diserahkan kepercayaannya ke kita. Cuma ada tahapan-tahapan. Itu tergantung daripada sistem pembelian kapal, kapalnya murah atau kapalnya mahal. Tapi tidak mahal, tapi normal. Kalau kapalnya mahal tidak bisa kita jual. Konsumen tidak tertarik. Jadi kita itu memasarkan kapal pinisi itu normal. Tidak murah, tidak mahal. Tapi kalau ada konsumen minta murah, saya tidak bikin karena itu tidak bagus. Jadi kayunya itu dipilih sesuai dengan penelitian di lapangan yang kita bekerjakan sampai 20 tahun lalu. Dia teliti itu, akhirnya dia datang. Jadi apa yang kita bikin yang sifatnya lama dipakai tidak masalah, itu yang kita pakai. Jadi artinya cuma beberapa jenis saja kayu saya pakai kalau di galangan saya. Tapi teman-teman itu tergantung dari kontraknya juga. Kalau saya cuma kayu besi, kayu gandole, kayu biti, dan kayu jati. Itu kita punya. Tapi teman-teman ada kayu jati putih, ada aja kayu merah. Itu tergantung dari harganya juga. Ya, jadi dia agak sedikit murah dicampur kayunya. Dia sedikit normal harganya, saya tidak mau campur kayu. Karena saya tidak mau itu bikin kapal pinisi itu orang belum berhasil dapat uang sudah ganti papan lapuknya, papan rusaknya. Jadi tidak usah pakai papan yang tidak sesuai dengan konstruksi. Jadi kita di sini sudah kau punya produksi itu seperti lem, seperti dempo, seperti lain-lain itu kita sudah lakukan di sini. Jadi sepertinya di sini hampir merata kau punya produksi ini ada yang bisa berapa orang yang melakukan. Tapi tahu sampai karena sudah ada di sini. Ada lagi masuk ini namanya lem harkat. Agak murah lagi, saya bilang ya murah sih murah. Tetapi saya tidak mengenal. Ini beda harga tapi saya sudah kenal. Nanti saya salah. Ini kayak ini lem kamu itu saya sudah anggap bahwa itu lem itu tidak laku. Dia ada daya elastik, saya suka itu. Ya, tidak sama dengan lem lain. Lem lain dia seperti dia mudah retak. Kalau kamu punya ini apa AG ya, AG itu bagus. Jadi hampir merata ini kalau saya. Sampai di Makassar orang pakai itu. Teman-teman tuh. Iya. Itu aja dia tanya saya. Lihat aku pakai, saya bilang ya ini itu. Dia bilang saya juga, ya. Saya bilang Adi punya Adi. Gitu. Jadi semua nih orang pengusaha di sini, saya tidak ada itu sisinya saya itu sampai pompa semua. Jadi orang kalau nanya Adi pakai apa itu 5 sapi saja sebelah itu teman juga. Karena pernah juga saya ditinggal kapal. Nah, ditanya Adi katanya, ada apa pakai Adi kan? Dia bilang ini, itu saya juga mau. Gitu. Jadi orang itu ikut sama saya. Jadi tapi saya tidak terlalu memuji, tetapi sudah kenyataannya itu kabunya sudah produksi bagus. Pertahankan itu produksi. Karena itu kita sudah pertahankan di sini juga.
Sudah berapa produksi masuk itu saya juga ya nanti. Kan saya tidak mau kerja orang-orang dulu. Gitu. Nah, gimana caranya Pak Haji untuk menjaga keaslian gitu dari kapal pinisi ini gitu? Mungkin dari ciri khasnya kapalnya Pak Haji itu bagaimana cara menjaga? Ketika di sini seperti saya tidak perlu susah dengan pasar. Saya tidak perlu susah dengan pembelinya siapa. Saya itu cuma produksi kapal dan saya berkarya bagaimana baiknya dan sesuai dengan kemampuan saya. Dia sudah berlayar di sana, orang lihat dia tanya dia datang. Contohnya seperti Pak JK. Apa JK? Pak Yusuf Kalla. Yusuf Kalla. Iya. Nah, Yusuf Kalla itu ada produksi saya, ada di Bali, namanya Alila Purnama. Saya bikin. Gubernur Bali dia bikin acara di atas itu. Akhirnya Pak JK diundang ke sana juga. Akhirnya dia makan malam di kapal itu. Dia tanya siapa, dari mana kapal ini, pinisi ini? Dia bilang dari Bulukumba. Dia bilang siapa yang bikin? Dia bilang ini, dia ambil catat. Akhirnya Pak JK-nya datang di sini. Datang di sini Pak JK, dia tanya saya. Saya bilang ya kalau ada uang bos, ada uang apa, biasa bisa bikin. JK dengan istrinya. Datang ke saya. Jadi tahu saya bikin tidak mungkin Pak JK masuk di kantor ini, kantor apa ini? Tapi masuk juga di sini karena apa? Karena dia itu ingin tahu siapa yang bikin ini. Akhirnya saya buatkan dia punya namanya kampanye Malaika, ada di Pulau Bali, ada di Labuan Bajo. Dia jadi tamu negara. Modelnya sama dengan ini, dia tuju coba ini. Bapak jadi pesan. Kalau ini dia punya maketnya sama dengan ini modelnya. Ya satu bikin ini, dua saya bikin, satu dia bawa ke istana, satu simpan di sini untuk kenangan. Sama ini malaikat. Kalau ada di Malaysia namanya itu saya punya bikinan itu, Pak JK punya. Ada di Labuan Bajo. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2015. Iya, 2015 gitu. Nah, gimana sih caranya Pak Haji itu melibatkan orang sekitar gitu, kearifan lokal dari sekitar ini dalam proses pembuatan kapal pinisi? Begini, kalau kita mau libatkan orang lain, saya pikir tidak jadi masalah. Cuma yang jadi masalah di sini kalau dia campur tangan dengan konstruksi. Kalau dia cuma mau muli saja, dia melihat saja, nah itu nggak ada masalah. Kalau dia mau masuk di sini untuk pelajari konstruksi, kita takut dong. Nanti dia tahu dia juga bikin di sana. Gitu. Berarti murni apakah pekerja yang mengerjakan kapal finisnya Pak Haji itu dari warga sekitar? Termasuk dia sekampung di sini. Nah, untuk Pak Haji sendiri itu apa sih yang diharapkan untuk perkembangan dari kapal pinisi yang ada di Indonesia atau khususnya di Makassar ini sendiri? Masalahnya kan begini, kalau masalah perkembangan itu, ya sudah dikatakan sudah berkembang. Ya kan apa? Tinggal yang kita tunggu di sini, termasuk orang yang bisa membuat di tempat lain. Itu bagus kalau pemerintah tangani itu. Kalau masalah besarnya di sini untuk pembuatan pinisi itu memang sudah warga sekampung itu. Jadi tidak mungkin orang di Sulawesi ada orang Jawa datang di sini buat, kecuali dia pesan. Tadi sudah bilang kalau misalnya pakai produknya kita itu lebih bagus ya Pak Haji. Kenapa Pak Haji sendiri nggak pakai sistem pakai fiberglass gitu? Begini, kami tetap tentu kalau dia fiberglass kita pakai di bagian top atas deck. Kalau dia pengeleman itu pun juga masih pakai, kita punya lem. Jadi saya itu tidak pakai fiberglass tanpa perekat dari lem dulu. Karena lem ini untuk perekatnya kok kayu. Kalau dia resin dengan resin langsung menempel kayu, tidak tahan.
bisa saja, tapi nggak lama. Jadi itu makanya itu banyak pemakai lem karena di berkat epoksi itu lem. Semua orang sudah tahu, saya sudah bikin pertama, orang sudah tahu. Jadi itu lem itu bahan bausi diambil orang karena berkatnya itu gitu. Ini untuk sesi wawancaranya sudah selesai Pak. Ya, Sekali lagi terima kasih ya, untuk sama-sama. kesempatannya. Saya terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga saya karena dikasih. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, serta share video ini ke teman-teman atau kerabat kalian agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.